Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Al-Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sumana nusun ila almarhum Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, saya akan membacakan masih dari buku Jalaluddin Rahmat menjawab soal-soal Islam kontemporer. Saya akan bacakan pada halaman 196, jual beli gaya Islam. Apakah dalam hukum jual beli, Islam menentukan harga kontan dan harga pinjam berbeda dengan keduanya? Gitu. Nah, Allahyarham menjawab, masalah harga itu sebetulnya masalah perjanjian bersama, perjanjian kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kalau berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sudah ditentukan harga kontan sekian dan harga pinjam sekian, maka itu diperbolehkan. Anda harus memperhitungkan juga, misalnya untuk meminjamkan itu, ongkos menagih. Ongkos menagih juga harus diperhitungkan. Sebagian orang menganggap itu riba karena dikandung makna bahwa dalam pinjaman itu ada bunga. Saya kira istinbat hukum seperti itu tidak jelas. Jual beli itu berdasarkan perjanjian dan tidak bisa digolongkan ke dalam riba. Kita tidak memberi pinjaman uang, kemudian dia harus mengembalikan lebih, tetapi kita menjual barang. Adakah hukum karma dalam Islam? Adakah dalam Islam dikenal adanya hukum karma sebagaimana dikenal di masyarakat? Allahyarham menjawab, apa yang dimaksud dengan hukum karma? Hukum karma itu katanya diambil dari ajaran agama Hindu. Intinya begini, dalam agama Hindu ada yang disebut reinkarnasi. Ada rangkaian samsara. Kalau kita sekarang ini berbuat jahat, maka kita akan lahir kembali nanti sebagai makhluk yang lebih rendah. Jadi, kata orang Hindu, sering nenek moyang kita reinkarnasi menjadi sapi. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap sapi. Jangan-jangan itu nenek moyang kita. Yang kedua, saya juga tidak begitu paham. Mungkin penjelasan saya tidak benar. Kalau kita berbuat salah, kita dihukum di dunia ini juga. Kalau kita menipu, nanti ditipu lagi oleh orang lain. Lazimnya yang dikenal dengan hukum karma yang dikenal di masyarakat seperti itu. Kita sering menemukan ternyata hukum seperti itu tidak berlaku umum. Banyak orang yang berbuat jelek sampai mati belum sempat dibalas kejelekannya. Betapa banyak orang yang korupsi besar-besaran dan menikmati hasil korupsi itu dan mati dengan tenang dimakamkan di makam pahlawan. Itulah pentingnya hari akhirat. Saya berpikir kalau hari akhirat itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Karena ada orang yang mencuri kecil-kecilan, kemudian ketahuan dipukuli babak belur. Tetapi yang mencuri besar-besaran malah menikmati hidupnya dengan baik. Kalau kita berpendapat, apakah menurut Islam ada beberapa dosa yang akan Allah balas di dunia ini juga? Berdasarkan hadis, ada. Misalnya, kata Rasulullah SAW, ada dua dosa yang Allah balas di dunia ini juga, yaitu durhaka kepada orang tua dan berlaku sewenang-wenang. Ada dua dosa yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia ini juga, durhaka kepada orang tua dan berlaku sewenang-wenang. Balasannya tentu bermacam-macam. Hal seperti itu ada, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai hukum karma. Kita menyebutnya iqab, sebagai balasan, dan menurut Islam seluruh dosa ini dibalas oleh Allah di dunia ini, di samping di akhirat juga nanti. Cara dibalasnya bermacam-macam. Ada yang diturunkan berupa siksa yang sama, ada yang diubah nikmat yang tadinya akan Allah berikan kepadanya. Dalam doa disebutkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
yang meruntuhkan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mengubah nikmat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Allah sangat murka kepada orang yang tak mau berdoa. Pertama, yang saya ketahui ketika kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan dan mendoakan dengan doa yang sama. Mohon penjelasan akan hal ini. Kedua, Bapak mengatakan agar kita selalu memohon kepada Allah, tetapi karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada saya takut menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang serakah. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Allahyarham jawab, pertama, Anda selalu mengartikan doa itu dengan permohonan, permintaan. Padahal kata doa di dalam bahasa Arab artinya seruan, panggilan. Tentu ketika Anda mensyukuri nikmat, Anda berdoa juga. Jadi tidak usah malu. Doa itu menyeru Allah. Doa itu menyeru Allah, karena itu Anda bisa berdoa, ya Allah, telah begitu banyak nikmat yang diberikan padaku sehingga aku malu menyampaikan permohonan padamu. Jadi tak usah malu, doa itu menyeru Allah. Karena itu Anda bisa berdoa, ya Allah, telah begitu banyak nikmat yang diberikan kepadaku sehingga aku malu menyampaikan permohonan kepadamu. Itu saja sudah doa. Perbanyaklah doa yang seperti itu. Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Bahkan Al-Quranul Karim menyebut, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina Al-Mu'min ayat 60. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu kalau tidak ada doamu. Al-Furqan ayat 77. Hukum berdoa menyebut Allah bersama Rasulullah. Di dalam berdoa ada orang yang suka menyebut ya Allah, ya Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Allahyarham menjawab, ada orang yang mengatakan itu hukumnya musyrik karena kita tidak boleh memanggil selain Allah dalam berdoa berdasarkan ayat fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Asy-Syu'ara ayat 13. Oleh karena itu, kalau menyebut ya Allah, ya Rasulullah itu musyrik karena kita memanggil lain selain Allah yaitu Rasulullah. Tetapi orang itu sebetulnya tidak lengkap berargumentasi. Menurut mazhab yang lain, kalau kita memanggil selain Allah Tuhan yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi kalau dalam berdoa kita memanggil Tuhan yang lain selain Allah, itu musyrik. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyebut ya Rasulullah, kita menganggap Rasulullah itu Tuhan? Kalau Rasulullah itu dianggap Tuhan, maka hal itu tidak boleh. Dalam berdoa, kita sering memanggil selain nama Allah, misalnya memanggil Rasulullah. Doa itu artinya memanggil, menyeru. Contohnya dalam sholat, Anda menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Nanti dalam sholat itu kita menyebut ka itu bukan kepada Allah tetapi kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai Nabi dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan kepadamu. Oleh karena itu, orang boleh menyebut ya Allah, ya Rasulullah asal tidak ada keyakinan bahwa Rasul itu Tuhan. Kalau ya Allah, ya Lata, ya Uzza, Lata, Uzza dianggap sebagai Tuhan, maka itulah yang musyrik. Tawasul itu meminta doa. Apakah kita boleh bertawasul, mengambil perantara kepada wali atau orang tua yang sudah meninggal? Allahyarham menjawab, boleh. Kepada orang tua juga boleh bertawasul.
tawasul itu meminta doa. Kalau tawasul itu tidak diperbolehkan, nanti kita tidak bisa saling mendoakan. Misalnya, Anda datang kepada orang tua untuk meminta doa agar lulus ujian. Wassalamualaikum. Demikian yang bisa dibacakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.